Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah sunat hatimu jika kamu memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 4 ayat 18 sampai ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Ia memegang tongkat Allah itu di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mukjizat yang telah kupercayakan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Jika engkau tidak mau melepaskannya, maka aku akan membunuh anak lelakimu, anakmu yang sulung.' Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan mendatangi Musa dan berusaha untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, memotong kulit hitan anaknya, kemudian menyentuh kaki Musa dengan kulit itu sambil berkata, 'Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku.' Oleh karena itu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu, sehubungan dengan sunat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran 4, ayat 18 sampai ayat 26. Musa sedang dalam perjalanan memenuhi perintah Tuhan untuk memerdekakan bangsa Israel dari Mesir. Di tengah perjalanan itu, Musa mengalami sebuah episode penting, di mana Tuhan berusaha untuk memberi kesan kepada Musa tentang pentingnya ketaatan dan kesetiaan. Tuntutan Tuhan untuk melakukan sunat menjadi sebuah tindakan simbolis yang mewakili kebutuhan akan hati yang diubahkan dan disucikan, yang mencerminkan pengabdian dan kesetiaan pada panggilan ilahi. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Melalui pesan Tuhan yang tak lekang oleh waktu, dan yang harus tetap bergema dalam ingatan kita saat ini, yaitu seruan untuk menyunat hatimu, lebih dari sekedar ritual fisik. Ini menunjukkan esensi ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dunia yang seringkali dipenuhi dengan hal-hal yang dapat melemahkan atau menggerogoti kesetiaan kita, Tuhan mengingatkan kita untuk menjalani sunat rohani, sebuah transformasi diri kita yang paling dalam, melampaui sunat fisik. Pesannya jelas, ketaatan dan kesetiaan yang tulus kepada Tuhan memerlukan hati yang dipisahkan, dikhususkan, dan disucikan untuk tujuan-tujuan Tuhan yang mulia. Saat ini, seruan untuk menyunat hati kita, menantang kita untuk memeriksa motif di balik tindakan kita, kasih sayang hati kita, dan prioritas yang membentuk kehidupan kita. Hal ini mengundang kita untuk menyerahkan area hati kita yang mungkin menolak pimpinan Tuhan, dan menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak ilahinya. Sunat hati adalah sebuah proses yang berkelanjutan, mengingatkan kita bahwa hati yang disucikan
adalah hati yang terus-menerus menghadap Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tanggapan kita harus dimulai dengan introspeksi diri. Mengingat seruan Tuhan untuk melakukan sunat hati, kita diajak untuk memeriksa batin kita dengan jujur. Bagian mana dari hati kita yang perlu dipisahkan dan dikuduskan? Adakah bagian dari diri kita yang tidak menaati firman Tuhan sepenuhnya? Kesadaran diri ini merupakan langkah awal dalam menyikapi maksud dan tujuan Tuhan Yesus. Setelah kita melakukan introspeksi diri, tanggapan kita berikutnya adalah menyerah. Kita diajak untuk membawa hati kita dengan segala kerumitan dan keraguannya ke kaki Tuhan Yesus. Ini adalah tindakan menyerahkan kehendak, keinginan, dan ambisi kita untuk Tuhan selaraskan dengan tujuannya. Menyerahkan diri bukanlah tanda kelemahan, tapi sebuah pengakuan bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar dari rencana kita. Selain itu, tanggapan kita haruslah melibatkan komitmen kita. Sunat hati bukanlah peristiwa yang terjadi satu kali saja, melainkan komitmen yang berkelanjutan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita berkomitmen untuk memupuk hati yang mencari kehendak-Nya, mengikuti jalannya, dan tetap teguh dalam menghadapi gangguan duniawi. Terakhir, tanggapan kita harus mengarah pada tindakan nyata. Hati yang disunat mendorong kita untuk mengambil langkah ketaatan dengan sengaja. Hal ini mungkin berarti melepaskan kebiasaan-kebiasaan tertentu, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Ketaatan yang lahir dari hati yang disunat merupakan ekspresi nyata kesetiaan kita terhadap maksud dan tujuan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami merenungkan panggilan-Mu untuk menyunat hati kami mengakui kebutuhan kami akan penyucian dan pengabdian hati kami. Tolonglah kami untuk menyerahkan hati kami kepadamu, menyelaraskan keinginan kami dengan kehendak ilahi MU. Semoga komitmen kami terhadap ketaatan dan kesetiaan terlihat jelas dalam tindakan kami, dan semoga hati kami terus diarahkan kepadamu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.